bener, gue lebih tahu ya. dari lu sebenarnya. Gue tahu zaman perkembangan dari handphone yang cuma poliponik, yang cuma Apa itu? nggak tahu kan Nggak lu? tahu kan? Nggak tahu kan lu? Yang cuma Tahu, nada dia deringnya tahu. cuma bunyi Dia nggak telolet doang. Kita di foto pun paling gaya kita cuma gini doang. Nggak ada Itu yang cowok lain. ya biasanya. Cowok, jempol Cowok. gini. Kalau Ya gini, cewek juga gini gitu doang gitu kan. Milenial versus Gen Z ya kan. Waduh. Berat nih kayaknya nih. Gen Z gue nih berarti ya? Lu ya masuk Gen Z ya. Iya. Hidup Gen Z. Sekarang kita punya dunia kehidupan yang beda gak sih? Jelas. Jelas ya. Kayak generasinya udah beda kan? Generasinya beda. Mungkin dari cara pola pikir juga beda. Gue pengen bahas sih sebenarnya tentang kayak ya, perbedaan antara milenial versus Gen Z ini loh. Entah di dunia kerja, entah di kalau percintaan mungkin udah kita bahas lah ya. Iya. Dunia kerja atau mungkin dari gaya hidup kali ya. Nah, kalau sebenarnya seperti tadi yang gue bilang ya, sebenarnya kalau gue dibilang millennials, tapi ternyata kayak jiwa gue tuh di Gen Z gitu. Jebak gitu ya. Nggak, itu lo Jebak memudahkan gitu ya. diri apa gimana nih? Ya kalau dilihat dari KTP, KTP ya, masih milenial. Tapi sebenarnya menurut gue yang paling mencok tuh gaya hidup, bro. gaya hidup Kalau ya. milenial sama kalau kayak yang lain-lain masih oke lah. Gue kayak misalnya kayak kerja Gen Z misalnya, gue ini tipe yang kayak ya udah dari sistem kerja gue nih, gue nggak mau terikat banget gitu loh dengan pekerjaan gue, walaupun ya di tempat pekerjaan gue yang sekarang ya memang harus terikat gitu. Tapi kayak jiwa gue nggak di situ kayak Oh, itu Gen Z sih. Gen Z kan sebenarnya. Nah itu gue terjebaknya di situ. Gitu. Kalau kalian gitu ada nggak sih pengalaman kayak gitu ya? Mungkin pekerja kantoran atau lu Mia yang Apa kantor tuh? ya Mia? Iya. Nah lu kan dari Gen Z juga. Nah itu gimana sih cara kerja lu, cara pola pikir lu apa gitu di Gen Z? Atau dari atasan lu mungkin kan millennials ya? Nah itu gimana kehidupan di kantor lu gitu? Kalau gua di kantor apa ya? Seru-seru aja sih Seru-seru sebenarnya. aja ya? Tapi kalau gua terbalik sama lu. Nah. Gua malah pola pikir kerja Terbalik gua. ya, jadi malah ya. Malah gua milenial kali jatuhnya ya. Karena gua orang yang nggak mau apa ya istilahnya, orang yang memang benar-benar nggak hitungan sama waktu sih. Benar-benar yang memang nggak mau, maksudnya kerja memang total banget gitu. Itu gua. Loyalitasnya tinggi dalam perusahaan. Oh ya? iya jelas. Kita jiwa yang tertukar ya. Iya makanya gue bilang kayaknya gue milenial deh. Makanya. Tapi ada satu sisi memang Gen Z banget lah gitu. Di pekerjaan kayak ada senior dan junior misalnya yang baru masuk dan mungkin senior lu yang lebih millennials juga atau dari lu yang Gen Z ini ada nggak sih perbedaan di situ gitu loh? Pola pikir kali ya. Pola pikirnya aja. Kalau semisal gue pengalaman sebelum-sebelum di kantor sama yang saat ini itu nggak ada perbandingan atau nggak ada setaraan gimana-gimana sih sama generasinya. Jadi ya udah disamain aja. Tapi biasanya rata-rata Gen Z itu kayak ngerasa paling tua anjir. Kan gue pengalaman, ini gue udah tahu dunia. Itu Gen Z banget menurut gue. Lah gue udah pernah ngalamin. Millennials ya bro. Ya. Gimana dari? Ada cara pandangnya menurut gue nih, Gen Z itu ngerasa bahwa mereka tuh udah paling modern gitu. Ngerti nggak sih? Udah paling tahu Sedangkan- dunia menurut Iya, gue. Ya, sedangkan kalau milenial tuh kayak masanya udah habis, jadi kayak ya udah gue must go on aja, nikmatin aja apa Iya. yang terjadi di depan. Karena mungkin Kayak lebih mereka ngerasa itu kalau zaman ini zamannya mereka nggak sih? Mereka ngerasa kayak gitu makanya Iya, bisa karena berkata makanya seperti ini itu. dunia gue kata dia kan. karena pergeseran zaman juga, bro. Kayak sekarang kan digitalisasi semua kan. Iya, Jadi biasanya tuh kayak mereka akan lebih paham tentang media sosial, dia lebih paham tempat nongkrong ya kan, outfit juga. Semua tuh mereka udah merasa kayak lu nggak tahu rasanya begini. Padahal sebelumnya milenial tuh juga pernah, tapi ataupun dia mengalaminya saat ini nih, udah beda. Maksudnya tuh kayak gue masuk ke tempat, anggap lah ya bar kayak bukan bar ya, kafe yang kayak lagi booming banget nih. Hype-nya tuh buat dia kayak, oh gini ya. Tapi kalau Gen Z kan enggak, dia ngambil, wah bagus nih buat foto, cekrek di mana ya kan? Lo ngerasa gak sih perbedaan? Pasti dong, kita sering lihat kafe manapun gitu kan. Ya yang penting update gitu Nah, ya. bedanya milenial udah kayak, penting lah. aduh apaan sih update? Yang penting kalau misalkan kali update tuh nggak ada dianya bro, cuman pemandangan kafenya doang ya kan? Kita lebih ke ngambil ke momennya nggak sih? Nah, Gitu. it's like. Makanan ya udah gue nikmatin makanannya gitu. Betul.
Gue tuh kalau gue nih dari sisi Gen Z, gue suka banget kalau kerja tuh memang di luar kantor. Di luar kantor. Karena yang pertama bisa upload. Yang kedua, gue nggak di kantor nggak sumpek ya, yang dilihat itu aja. Kalau di luar gue bisa cuci mata, cuy. Bener. Gitu. Iya, bener. Yang ketiga, gue bisa menikmati hidangan makanannya gitu. Itu sih yang gue suka. Karena kan gue memang mobile kan kerjanya. Jadi suka banget di luar sih daripada harus ngantor. Jadi gue sebenarnya kalau misal perbandingan antara di luar atau di kantor lebih baik di luar. Capek soalnya di kantor, cuy. Pandangan Gen Z. Gen Z ya. Kayaknya milenial juga lebih suka nggak sih mobile? Ya kalau gue juga suka mobile sebenarnya, jiwa gue ya. Iya kan? Gue terikat di kantor tapi gue lebih suka mencari sesuatu di luar lagi untuk side job gue tuh di luar gitu. Gue suka ya gue mengorganize sesuatu gitu, menjadikan sesuatu yang acara misalnya menjadi acara bagus, ya udah itu gue suka gitu loh. Tapi Cuma kalau terikat di kantor tuh gue kayak gak kurang aja gitu. Tapi menurut lo gini nggak sih kalau anak-anak milenial itu udah terdistract dengan mampu bekerja di bawah tekanan? Ya benar. Milenial itu kan begitu ya? Benar. Beda sama Gen Z. Apa tuh Gen Z? Gen Z itu kayaknya mereka itu pengennya bekerja dengan rasa fun. Jadi kalau menerima tekanan kayak nggak bisa deh kayaknya. Dikit-dikit mental health. Mental health, apa? Karena kan dia tumbuh dengan hal seperti itu, bro. Iya, Menurut iya, gue iya. kayak lu tumbuh dengan kayak serba mudah. Beda sama kita yang kayak lu perjuangan zaman kayak lu ngelamar kerja tuh kayak gimana. Misalkan kalau dulu kan kita anggaplah gue sebagai pekerja ya kita. Cara ngelamar kerja kita dengan dia aja udah beda. Iya Dia beda tuh sih, duduk, beda. buka semua web atau apapun Iya bisa kan. sih. Zamannya gue dulu tuh nggak ada kayak gitu. Kita Antar lu ada perusahaan-perusahaan ya ya. door to door Oh, atau kayak iya. wah, gue nungguin ada job apa Job job fair, street. job fair. Lu Job job fair, fair job fair, datangnya ya. kan. Nah, Iya, itu oke. di Gen Z tuh udah nggak ada yang kayak gitu. Nah. Permasalahannya di situ juga salah satu. Jadi ketika masuk dunia kerja nih, mereka berpikirnya AI lah, gue bisa pakai AI kok, Iya, gue bener. bisa Apa, iya ini. sih. GPT Nah, lah. sedangkan Bener. kalau di milenial, menurut gue pribadi nih, si milenial itu kayak lebih simple aja. Gue dapat pekerjaan yang emang kalau saya mobil ya mobil aja. Bahkan dia nggak butuh digitalisasi kayak gue kemana-mana bawa laptop enggak. Dia bakal kayak gue by phone pun sebenarnya bisa kok. Bener. Ya, atau by tape lah bahasanya. Bener. Tapi kalau di Gen Z sendiri kayak, aduh, gue kayaknya harus punya Polaroid deh buat ketika gue lagi keluar foto kayak apa kayak itu kan cara pandang berbeda sambil bekerja di luar. Sebenarnya sama aja sih sebenarnya Gen Z sama milenial tentang antara lebih suka kerja di ruangan atau di luar. Menurut gue hampir sama kok, hampir rata-rata orang lebih Iya. ngumpet lah kalau kerja di Iya. ruangan. Hmm. Kalau kayak gitu sih. Nah, kalau gue pengen tanya dari sisi Gen Z nih. Iri nggak sih kalian ngeliat anak Gen Z sekarang nih? Kita kan udah update banget sama digital kan. Yang apa-apa mudah banget, gampang, apa-apa bisa ya search lah gitu ya. Lu iri nggak sih ngeliat kita udah bisa ngelamar kerja dengan mudah, apa-apa gampang, atau biasa aja pandangan ini dari kalian bertiga Kayaknya milenial? Mas Pai dulu deh. Karena Mas Pai ini kan kayak lebih dibilang kan tadi terjebak di masa Gen Z ya kan. Iya. Peter Pan lah bahasanya Milenial kan. jiwa Gen Z ya. Nah, coba Milenial jiwa terjebak Gen di Z. dalam Ya, Gen Z. terjebak ya kan. Even lu di masanya milenial tapi lu terjebak di masa lalu gitu loh, Bro. Coba. Kalau gue sih sebenarnya kayak ya sekarang karena sistemnya udah kayak gitu ya mau nggak mau kan gue harus mengikuti Zaman ya. zaman lah ya. Cuma kalau merasa gue iri atau enggaknya kayaknya ya enggak, karena di dalam justru gue merasa oh gue lebih tahu semuanya justru karena di zaman dulu handphone belum ada, gue udah lahir bro gitu loh. Jadi lu Jadi pernah gue yang lebih ngerasain tahu, ya? bener, gue Pernah lebih ngerasain tahu ya? dari lu sebenarnya. Gue tahu zaman perkembangan dari handphone yang cuma poliponik, yang Ya. cuma Apa itu? nggak tahu kan Nggak lu, tahu. nggak tahu kan lu, yang cuma Tahu, nada dia nggak deringnya tahu. cuma bunyi Dia nggak telolet doang. Sama yang kalau dulu tuh kalau lu tau gak sih pernah denger Asia Dia nggak nggak sih? tahu. Nggak tahu. Iya kan? Yang kalau lu tuh kalau chatan, SMS-an tuh per karakter anjir. Lu bayar Harganya 1 cuma rupiah, itu 2 rupiah, 3 karakter, rupiah. bro. Game tercanggih Gitu saat itu doang, tau ya. nggak? Tapi gue masih pakai telepon umum loh dulu. Telepon umum. Sampai sekarang juga Sampai ada. sekarang kalau juga ada ya, umum. walaupun udah nggak ada juga Tapi sih. wartel udah nggak ada kan? Hotel ada, Oh, yang ada. datang-datang kan ke Ah. ruko-ruko, Ruko-ruko ada. yang teleponnya masing-masing di meja. Ya, Ya, itu benar. hotel kan. Wartel. Hotel. Cuma kayak kalau dulu juga kan karena kita main games aja ya harus lu ke warnet Warnet. gitu. Kalau sekarang Kayak kan ya dingdong udah. lah malah. Kita tuh pernah main dingdong yang pakai koin cepean tuh nggak sih? Ah, itu. Itu udah nggak mungkin ada. Lu juga tidak merasakan itu gitu loh. Jadi lu pandangan lu nggak iri nih? Nggak dari iri sisi karena Gen Z yang justru sekarang. kalau menurut gua Bangga lebih- juga ya? Ada kebanggaan nggak sih? gue lebih kita mengikuti sebagai anak iya milenial? bener, gue lebih mengikuti perkembangan itu lebih asik gitu loh. Jadi oh ini ya udah gue jadi ngikutin semuanya. Gue tahu dari yang tidak ada apa-apa, bahkan sebelum internet itu pun ada, gue juga udah ada gitu. Perbedaan Internet zaman ada ke teknologi ya? Iya, perbedaan Enggak, teknologi. perbedaan zaman ke teknologi itu kita ngerasain sih Bener, sebenarnya. dari 3G, Nah, 4G. pandangan lu gimana? Bang? Transisi lah ya. Nah,
Kalau pandangan lu Bang? Ya gue sih sama nggak iri juga ya, karena gue merasakan. Nggak iri berarti sama Gen Z? Nggak iri sih. Apa tuh itu iri? Nggak iri, maksudnya gue ngerasain perpindahan zaman itu ya, dan sekarang pun gue masih sedikit-sedikit paham lah, gitu ya. Walaupun nggak semuanya gue paham tentang teknologi zaman sekarang gitu. Tapi syukurnya gue pernah ngerasain lah yang gue pernah rasain di zaman itu, yang Walaupun nggak Gen Z lebih menguasai lah ya. Lamar panas-panasan, bawa amplop coklat gitu kan? Bener. Gitu. Kita Gen Z udah nggak ada cuy. Nggak ada ya, boy. Gen Z tinggal apply. Tapi permasalahan masalah aja lamaran tuh. nih, gue juga suka kaget sama lamaran anak gadget sekarang loh. Kenapa? Gimana tuh? Bagi gue kayak, lu bikin lamaran kayak gini santai banget loh. Iya lebih santai. Malah Ya? gue dibilang gini, ya lamaran udah nggak kayak dulu kayak gitu lagi. Serius kayak gini kata Iya. gue. Bener, apalagi dari dia kayak misalkan oke, lu dipanggil nih misalkan interview ya. Lu dipanggil untuk interview dulu naruh lamaran terus lu dipanggil interview. Dia tuh kayak balas chatnya santai aja gitu. Santai. Kayak apa ya? Kayak yang perusahaan yang butuh dia loh. Bener banget. Serius, Iya. itu serius. Yang Iya, jalanin gadget sekarang tuh begitu tuh. Tapi kalau Gue yang- banget semua, hello. Iya, enggak, tapi memang begitu kan. Maksudnya Iya, yang iya, gadget setuju. sekarang kayak Pergeseran yang tadi loh bro, gue bilang banyak banget pergeseran. Kalau gue bilang kayak gue malah iri sebenarnya, tapi iri cuma di satu kata doang. Dia lebih Gen Z tuh lebih cepet nangkep tentang teknologi terbaru dibandingin gue. itu satu Ya, kalimat gua sepakat anjing sih. bukan satu kata. Sorry. Satu kalimat berarti ya. Kalimat. Ya oke. Bukan satu kata. Untung nggak satu paragraf gitu ya kan. Tapi Udah emang gitu soalnya doang. Captain Morgan udah berkurang. Lebih kurang ya. Cuma itu doang. Jadi kayak ketika ada teknologi baru nih, mereka lebih cepat nangkep. Iya benar. Cara nangkepnya itu kayak cepet. Teknologi ini cepet, aplikasi ini cepet. Iya. Bahkan kayak ada satu hal yang baru pun dia lebih up to date. Kalau kita kayak nungguin mereka, oh ini tuh buat ini ya. Kita belajar juga ujung-ujungnya. Cuma cara nangkepnya kita tuh beda dengan mereka. Benar. Kalau bagi mereka tuh kayak wah langsung mungkin baru launching dapet gitu. Ya. Ilmunya kita enggak. Tapi Gen Alpha juga cepet tahu update-nya. Iya Ya, nggak sih? Apa ya? Karena Karena emang dia dari kecil, kalau bahas Gen Alpha mah kan dari kecilnya mula mereka udah tahu teknologi Iya itu sendiri. benar. Udah dibentuk Ya, ya. dia sekarang udah gini, kenal yang namanya misalkan- gadget. misalkan ada mama nih anaknya rewel. Dia bukannya ngomong atau gimana, kasih YouTube diem anak. Iya sih. Benar. Gimana nggak Ketika cepet? tumbuh besar dia lebih cepat ngerti karena dia Iya. kayak gue dari kecil udah tahu loh ini tuh apa gitu. Dulu zaman kan. kita nggak mau makan sabut cetar gitu kan. Kalau sekarang Karena kan gua nggak mau dicekokin. makan, taruh handphone tak makan. Iya, Gitu. bener. Dulu gue dicekokin pakai apa sih namanya tuh? Dulu kunyit kalau nggak salah. Kunyit Kalau ya? nggak mau makan, dicekokin kunyit biar mau makan. Jamu biar mau makan. nafsu Kalau makan. sekarang nggak ada kayak gitu. Nggak ada. Cacing Tapi nggak gua- sih dulu mah? Tapi kayaknya gue Cacing panas dong. Kalau Kayak cacing gue kalau nggak mau makan panas. dibilang dilempar doang. Ya udah kalau lu nggak mau makan nggak apa-apa gitu. Kayak gitu sih. Soalnya zaman dulu kayaknya cacing deh, nyari di tanah, Itu lu makan doang kali. cacing. Lu doang kayaknya deh. Lu Ya, doang makanya kali. gue kayak ulet. Gak bisa diem anjir. Tapi kayak ke outfit juga sebenarnya ada perbedaan juga ya dari millennials ke Gen Z ya. Jauh sih kalau itu. Kalau Itu jauh banget sih menurut gua. kita tuh lebih Oh, suka yang kayak ya udah kasual, Simple ya? simple gitu-gitu kan mungkin. Terus tapi kalau Gen Z mungkin kayak lebih ngikutin zaman, lu lagi mode apa sekarang, lu ikutin ini gitu ya. Tapi Atau Skena nggak sih, kalau skena nggak nggak gini bener. lebih malu biasanya. Tapi buat perempuan ya. Kalau buat laki-laki kan hampir semua laki-laki kita pukul ratanya menurut gua pribadi dan beberapa rekan gua tuh kayak yang penting gua pakai baju. Iya. Kan. Tapi kalau di perempuan tuh kayak gua udah nggak cocok pakai baju ginian. Nah gitu sih kalau dari pergeseran Gen Z ke milenial itu kayak gitu doang. Kan kalau Gen Z tuh kayak masih suka kayak outfit apa kue yang warna-warni gitu. Oh, iya, kayak iya, iya. ininya apa Iya, ya kan. benar. Yang tuh kayak feminim lah gimana. Dia tuh kayak beda lah sama milenial. Milenial tuh kayak ya udah gue masih cocok nggak ya pakai Iya, ini gitu-gitu doang sih sebenarnya. Clean outfit udah selesai gitu. Nah, iya, kayak gitu doang. Clean outfit karena kan selesai. rata-rata Gen Z kan biar menarik gitu Hmm. loh. Kan kalau rata-rata milenial kan sudah menikah pertama. Menarik umur 30-an ke atas ya. Lagi Iya, lagi matang-matangnya gitu kan. menarik gen milenial loh tuh. Makanya Gen Z tuh rata-rata kalau Eh. misalkan besok pergi, itu besok bajunya tuh harus baru. Dia harus oh iya besok outfitnya ini misalkan ke pantai. Iya, kalau gue Iya. ya. Itu enggak tahu kayaknya rata-rata Gen Z semua kayak gitu deh. Besok mau pergi. Besok ngantor nih misalkan acara kantor, misalkan lagi gathering atau apa gitu. Aduh besok gathering ketemunya sama semua orang kantor nih. Outfitnya harus beda dan nggak harus harus baru. Yang nggak ada di lemari harus ada pokoknya. Iya. Harus beli. Nah, Harus itu beli. Gen Z. Udah gitu udah punya banyak baju, tiba-tiba besok Nggak aduh ada gua nggak punya baju. baju gitu. Gue bongkar semuanya ya kan, gue keluarin semua di lemari. Itu gong sih. Gila, masih baju setumpuk selemari itu Gong sih. masih dibilang nggak punya baju kan. Iya lagi. Pakai baju apa?
stres banget gitu kan. Tapi kalau dia tahu sebenarnya di lemari gua bajunya itu cuma satu macem loh. Warna hitam-hitam semua. Putih-putih Makanya semua. itu sih. Iya Lu lagi. baju hitam di komen ya kan. Tapi yang menurut lu masuk baju hitam doang. Iya. Paham nggak? Bener. Lu baju hitam nih, udah tuh kaos hitam. Paling bagus tuh kemeja warna hitam. Polo warna hitam juga. Tapi di komen. Sedangkan kayak lu mau komen baju warna apa gitu. Sebenarnya bagi lu cocok, tapi bagi gua ketika gua make nih kayak nggak laki gitu. Iya. Tapi tetap di komen ya, udah lah ya gitu kan. Itu resiko lu pacaran sama anak Gen Z, bro. Tapi gue pernah nyoba kalau ngomongin masalah outfit ya, kayak gue pengen nyoba lah tentang kayak outfit sekarang lah gitu. Kayak gue beli celana-celana skena gitu, terus baju-baju ya oversize segala macam gitu-gitu. Ketika gue ngaca, gue pakai kayak gue nggak sepede itu untuk Iya kan, iya kan. aneh gitu. Bener. Kok aneh banget ya, gue nggak nyaman gitu. Bahkan ada di satu momen gue punya celana tuh kayak chino doang, kalau nggak bahan. Dan gue lebih nyaman itu dibanding jeans, bro. Kalau gue jalan tuh kayak enaknya gue bisa kayak ngangkang gini, kayak lebih enak ya kan sebenarnya. Tapi kalau pasangan kita Gen Z, bro, itu komen, kok tua banget sih gitu. Padahal bagi kan kalau kita tuh mandangnya kenyamanan. Emang kita setua itu apa? Ya menurut mereka. Maksudnya era milenial dan Gen Z itu kan nggak hanya berdekatan. Iya. gitu. Kata siapa bang? Coba Eh. gue sama lu misalkan bedanya 10 tahun kan jauh loh. Nggak setua itu kayak. Lu tahun berapa? 2000. Gua 94. Cuma beda 6 tahun kita. Oh 6 tahun. Gak Ini terlalu lumayan jauh lah lah. gapnya ya di situ Nggak ya. terlalu jauh. Ibarat dia lu SMP ya, dia baru Gen Z masuk tuh SD umur lah. berapa? Katanya permasalahannya tuh gini, bagi Gen Z tuh adalah contoh nih di tahun ini tuh baru ada IG, Twitter sama TikTok. Dalam 1 tahun tuh perubahannya banyak banget. Ada aplikasi baru lagi bisa Iya, booming, bener, iya kan? Nah, yang Teknologi jadi cara pandang Gen Z tuh di situ. Nah, sedangkan kita tuh nggak peduli soal kayak gitu. Bahkan bisa jadi aplikasi yang udah lagi booming nih, Gen Z tuh udah tahu 6 bulan ke belakang, kita baru tahu, oh emang ada aplikasi itu. Itu perbedaan yang jadi masalah. Jadi Dan sampai kadang-kadang sekarang gua masih bertahan di Facebook sih. ya, Kalau Facebook Iya. memang nggak ada matinya ya. Gua masih Itulah yang- bertahan di Facebook gua. Tapi kan lu nggak wall-wallan kan? Iya. tapi itu yang didasari Facebook gua. anak Gen Z tuh mikir kita tua. Di situ salah satunya. Karena mereka taunya tuh terlalu cepat gitu. Lu baru booming di luar sendiri, tiba-tiba dia udah tahu, wah gitu. Iya. Sedangkan kita kayak apa sih? Kita nunggu booming rame dulu banyak yang kalau di dunia perkantoran nih, Bro, dipakai dulu baru kita nyoba. Di kantor, oh nih, aplikasi sekarang jangan pakai ini ya, pakai Telegram lah misalkan, nggak usah pakai WA grup lagi, pakai Telegram lebih simpel. Baru kita tahu Telegram gitu. Kalau Gen Z enggak, dia nyoba sendiri. Nyoba sendiri ya. Jadi pas kantor nge-launching, kita pakai Telegram. Oh, gue udah tahu gitu. Itu bedanya salah satu. Kenapa dipikir kita tua? Tapi sebenarnya sebel gitu. banget soalnya sama milenial tuh. Apa Menurut pandangan Gen Z, milenial tuh orangnya nggak estetik banget, anjir. Estetik aja. Ngerti gak sih lu kayak semisal ya? Contoh Misalkan. story Oke. Instagram atau Ah. atau postingan TikTok. Kayak tulisan dimiringin. Kalau Gen Z kan rapi banget ya, tulisan misalkan mau mau tag lokasi kan di bawah. Terus mentionnya dihilangin gitu kan. Kalau itu kan Gen Z. Kalau milenial berantakan banget, ada warna-warninya. Yang penting ke posting, gue sebel banget anjir. Enggak semua anjir. Iya kalau Tapi memang kalian individu nggak sih kalau masalah itu mah? Nggak Iya. semua cowok, ya, nggak semua ketika anak lu milenial gitu. emang ada daya seninya sedikit ya, memang nggak semua ya. Kalau Tapi mungkin nggak rapi gadget gue. hampir semua dia memang rapi ya dalam Iya. itu estetik lah. Cuma kalau milenial sih ada beberapa yang juga dia mencintai keestetikan Karena dalam, dia menghadapnya si Gen Z, Nah, dilihatnya oh, tahu. memang dia mengikuti bener-bener zamannya lagi begini nih, gue pengen bikin seestetik kayak gini-gini gitu loh. Baik lagi nggak sih ke prinsip take it easy, Bro. Nah, Ya kan? Milenial take it easy. bener Iya sih. dong. Kayak Dia ya nggak mau udah hal lah. yang ribet Lu ya. sama-sama di posting nih, take it easy aja, posting aja. Bener sih, kalau caranya Kalau pikir di situ, titik di situ. Maksud gue kayak, ya udahlah, lu pengen diposting kan, ya udah Iya posting. bener kayak. Gitu. Gue cuma pengen share momen aja udah. That's Gitu. right. kita di foto pun paling gaya kita cuma gini doang. Nggak ada Itu yang lain. cowok ya biasanya. Cowok. Cowok, jempol Cowok. gini. Kalau Ya gini, cewek juga gini gitu doang gitu kan. Iya kan? Cowok gaya andalan cowok deh Iya, ini andalan doang. cowok udah. jempol. Begini sama gini ya? Enggak. Enggak gitu. Cewek biasanya kayak gitu ya. Nah, coba pengen tahu deh pandangan sudut CEO. Ada nggak ada CEO di sini? Silakan. Enggak ada anjing. Bukan Izin. anjing. Oh, silakan. Anjir. Enggak lu kulit. Izin. Pandangan CEO dong, kita pengen tahu. Apa lu mungkin punya karyawan yang Gen Z gitu-gitu, atau apa ada milenial. tingkah lakunya yang menurut lu bikin ilfeel atau gimana? Enggak sih, gitu? tapi kalau dalam dunia pekerjaan ya bersama Eh. Gen Z gue sih lebih banyak bentrokannya. Maksudnya dalam arti kita sering debat ya. Maksudnya lebih berani ya kayaknya ya. enggak, dia punya pemikiran sendiri untuk cara kerjanya dia sih. Walaupun kita punya prinsip nih, lo harus melakukannya gini, Iya. tapi Gen Z sendiri punya cara kerjanya sendiri gitu. Iya. Oke.
Karena ditunjukin pemikiran lu tuh kolot bagi mereka. Iya, Bro. bagi mereka Iya nggak sih? ya. Mungkin ya. Cuma kan kalau gua sendiri kan belajar dari pengalaman ya. Cuman kan kalau Gen Z sendiri mungkin berpikirnya menurut dia lebih efisien dan lebih mudah dikerjakannya. Itu aja sih kalau kata gua. Tapi selama hal itu hasilnya masih sama ya oke-oke aja sih, gua nggak pernah. Berarti kan balik lagi ke si bosnya ya atau Balik atasannya lagi ke kayak bosnya. emang lu Balik lagi menerima ke lu lah ya, lebih nah, tepatnya dari tunjukin. lu lah dari Pak CEO ini gitu Pak ya. CEO Apakah anjir. lu menerima dengan cara kerjanya? Karena kan lu sebagai pimpinan di situ lah Disclaimer ibaratnya. ya guys, gua itu dagang gorengan kok. Dagang gorengan guys, kerja. Tapi udah punya Disclaimer, cabang disclaimer. se-Indonesia. Gua dagang Udah punya gorengan nama ya. kayak contohnya warteg Disclaimer. Bahari gitu. Baharinya di mana-mana ya kan. Setiap orang mau pakai nama Bahari ya. Tapi bener kan, maksudnya kan. kecil apapun usahamu, kamu CEO-nya kan. Bener. Nah, benar. Bukan masalah itunya. Ya, karena memang dari si bosnya sendiri lah ya kayak emang lu menerapkan aturan kayak lu yang penting kerjaan lu beres, sisanya terserah lu mau kayak gimana caranya. Tapi kan ada juga nggak ada, lu harus ngikutin aturan ini loh untuk mengerjakan itu gitu loh. Masalah hasil ya tetap harus sama, tapi tetap pakai aturan gua untuk mengerjakannya Iya, gitu bener, kan. bener. Nah, cuma kalau Gen Z ini kan ya udah, memang dia pengennya dengan dia gitu loh. Mungkin kalau gua jadi bos, kalau gua suka sih gua gitu kalau gua Tapi sih. Tapi yang benar sih bro, gue pernah juga ngalamin hal gitu. Yang gue perhatiin soal attitude Nah, permasalahannya. itu tuh nomor satu. Attitude tuh bentrok banget. Itu, Karena itu. lu kalau Ya, misalkan gue ngadepin- ngerasain juga sih di jiwa Gen Z kayaknya. Ya. Apa gue yang nggak ngerti zamannya, apa emang attitude anak Gen Z menurut gue agak kurang good gitu ya. Cuman Marah nih gue sebagai Gen enggak Z. pandangan gue aja kali ya. Tapi di beberapa kali memang begitu. Tapi gue gak mau kurata. Sorry ya, Enggak, disclaimer dulu. Gue gak mau kita kurata nggak- nih nggak bro. mau Gimana memang Mungkin sebagian aja ya. sebenarnya bukan kurang itu, tapi cara berpikir mereka yang sama kita tuh beda gitu. Bagi kita kan, bagi gue pribadi juga gue kadang menyadari bahwa pemikiran gue tuh kolot. Segala sesuatu tuh susah didapetin instan. Sedangkan bagi Iya. mereka tuh, ya instan tuh gampang kok gitu Iya, kan. setuju, Gitu kan. setuju. Ya cari cara kerja, cara tadi balik lagi kayak dari awal mereka ngelamar kerjanya gitu udah beda. Cara dari ngelamar ya kan. Interview aja udah beda. Sekarang dulu mana ada sih interview online, Bro? Nggak ada kan? Nggak ada. Interview lu wajib datang pakai Iya. kemeja, kalau nggak hitam putih Iya lagi. Nggak ada Keliling-keliling kotak-kotak. job fair, Kalau iya. nggak apa sih planel, nggak ada. Zaman dulu nggak ada, Bro. Masalahnya kalau zaman sekarang kayak bodo amat, gue pakai celana jeans juga nggak apa-apa. Yang penting atasnya kemeja kan ada kan yang sekarang kayak gitu. CV aja formal kan sekarang fotonya. Nah, Bahkan adek Dulu gua, ya, Ya, dulu dulu formal. formal Sekarang banget. udah bebas. Iya. permasalahan di situ. Jadi ketika stepnya udah begitu, mereka kerja gue mikir kayak, ya gue harus ambil fun dong kerjanya. Sedangkan kalau Iya. kita tuh kalau dulu kerja tuh kayak, anjir gue tekanan nih. Jam segini gue nyelesain target segini-segini. Ya, itu udah beda, cara pandangnya udah beda pokoknya. Jadi ketika kita punya bawahan yang atau misalkan rekan kerja yang Gen Z, itu kadang bertabrakan soal prinsip. Kita cara mengerjakan tugasnya gimana, cara penyelesaiannya gimana. Sebenarnya sama, hasilnya tujuannya sama, bukan hasilnya, sorry. sama. Tujuannya sama, cuman caranya itu yang Cara salah. Kadang-kadang kayak kerjanya kita beda ya. kesinggung kayak, kita juga sebagai mana, lu so tau lu gitu. Bagi Kan tergantung lu sendiri kan yang menerapkan peraturan itu Betul. kan. Lu mau menerima itu atau enggak gitu. Betul. Kalau menerima itu it's okay, kalau lu nggak nerima itu ya udah gitu. Karena kata kita gini, gue kan yang lebih tahu. Nah, milenial juga gitu. Gue udah makan asam garamnya dunia, bro. Nah, Gitu. Di situ, Pandangannya bro. udah beda. Sorry nih ya, tapi kalau misalkan kayak FOMO-FOMOan gitu lu ikut-ikutan gitu nggak sih? Dari siapa nih, Gen Z atau? Milenial sih si Lutfi nih. FOMO soal apa nih? Ya apapun kayak ibaratnya style atau kayak Makanan viral. makanan viral, kafe viral, baru. Kalau Lu harus outfit gue dapet. enggak sih. Gue dari dulu outfit stay aja kayak gitu. Tetap kayak gue suka baju polos misalkan ya. Nah, Ya udah kalau nggak hitam putih. Ya mungkin kayak gini sekarang abu-abu lah paling mentok gitu ya. Cuman kalau outfit enggak, tapi kalau buat tadi ya kayak kafe. ya Nah, lebih mengikuti sih bro. Karena kan kadang-kadang kita ketemunya nggak selalu dengan milenial juga ya. Karena ada milenial yang lebih modern juga jatuhnya. Mungkin dia pemikiran sama kayak lu yang tadi terjebak di masa Gen Z, ya kan? Kadang-kadang dia jadi up to date banget soal kafe gitu kan. Jadi otomatis kita ketemunya di sini. Oh ya udah. Gua nggak nyari tahu, cuman kayak oh ya udah gua ngikutin aja alurnya. FOMO-FOMOan kayak lari di GBK gitu, gua nggak dapet feel ya. Sampai sekarang sih gua nggak FOMO ya. Emang gak suka olahraga itu mah. Jadi lu nggak pernah Enggak, nggak soalnya- pernah update status Strava gitu, muter-muter GBK. Oh, pernah sih. Pernah. Strava ya. Itu for the Itu first kan itu hal-hal yang dilakukan Gen Z itu. Iya, masalahnya gue Update pernah di Strava. Jakarta itu dari tahun 2017 ya kan. Berarti kan udah 9 tahun ya. Baru kemarin bro, kayak sebulan yang lalu gue update yang kayak gitu. Pengen aja nyobain lari di GBK tuh, terus gue update komentar orang tentang gue gitu kan. Karena kan kalau olahraga zamannya dulu kita futsal ya kan, iya. paling badminton ya nggak sih. bener. Kalau sekarang kan nge-gym. Padel. Padel. Padel lagi baru hype sekarang. kan, Ya, gue padel. nggak sama sekali nggak tertarik orang nge-gym aja kayak
pulang kerja nge-gym. Di kepala gue tuh kayak, lu nggak capek ya gitu. Karena pulang kerja gue tuh kepala gue kayak rebahan, ya kan, makan, ngerokok, ya gitu-gitu. Berarti lu nggak pernah ngerasain jadi pelatih Kalter? Oh enggak. Nggak pernah ya? Kayak gue bilang, kalau dibilang FOMO, ya enggak banget sih. Gue nggak pernah sama sekali ngekiblat kayak FOMO-nya Gen Z yang event itu bagus ya. Kayak kan olahraga tuh bagus ya. Tapi gue nggak mau FOMO-nya yang gue dapet. Kalau olahraganya gue bakal cari kayak, gue cukup futsal deh misalkan. Kalau olahraga gitu kan kayak ya lu masing-masing lu ya kayak Ya. gue suka nge-gym ya udah gue lebih tertarik nge-gym daripada ikut-ikutan yang ini gitu loh. Bener. Lu mau ikut nggak lagi hype padel, lu main padel ya terserah gitu loh. Tapi FOMO-nya sekarang kan kayak gitu. Ya, lu semuanya dapat ikut-ikutan. tuh, dapat padel tuh brrrr semua. Nah, Ya kan, nah gue nggak nge-gym pun kayaknya baru 2 tahun 3 tahun kebelakang ini lah yang hype banget. Sampai tempat gym tuh hampir setiap belokan ada anjir. Iya kan? Bener. Kalau dulu kan nggak gitu. Kan nge-gym tuh nyari 5 kilo jaraknya gitu kan. Lebih Rata-rata ini kayak nggak gitu sih? kan. Lebih kemakan sosial media nggak sih? iya. Dan standar-standar Ada Standar di TikTok. mereka di situ. Standar TikTok lah bahasa sekarang tuh bahasa standar. Itu mah Iya. gak cuma Gen Z cuy. Gue semua mau bela sih. Gen Z nih. Iya. Tapi sebenarnya kalau kayak ke FOMO masalah tempat viral atau gitu-gitu sih menurut gua kayak nyokap gua pun ya kadang karena Iya memang kan? dia udah standarnya TikTok tadi itu kan kayak dia mau pergi dulu nih sama teman-teman mama kemana? Ya itu ada kafe baru di situ lagi rame gitu kan. Lah malah lebih tahu-tahuan Ya, mereka daripada kita kan. bener. Oke, Umur ya? iya itu yang makanya By the way, bawahnya yang milenial tuh apa ya disebut ya? Alpha. apa? Bukan no. Gen Z. Gen Z. Atasnya. Atasnya X. Milenial. X ya. Iya. Gen X mungkin dulu. Yang Di 80-an. situ kali. Gen X emang. Gue nggak mendalami di situ sih. Cuman nyokap gue juga gitu sih sebenarnya. Mungkin di milenial sendiri kali yang mati rasa. Karena dia ada di pertengahan bro, menurut Iya gue. benar-benar. Dia tumbuh di antara HP baru muncul sama HP jadi di modern banget. tengah-tengah ya, di tengah-tengah Nah, teknologi. kan kalau mereka kan bener-bener nggak dari orang yang nggak kenal HP sama sekali, tiba-tiba HP, kafe banyak. Kalau gua kan dari kecil juga emang udah ada kafe. Cuman kita kayak buat ke kafe tuh, aduh es krim 25.000 di situ, di warung cuma 1.000, kan gitu kan. Jadi ketika kita beranjak dewasa ya, apaan lah udah gua udah nyobain kok. Dulu Es krim kayak kopi coffee- juga gua pernah gitu. Coffee shop aja kan masih sedikit lah ya di Nah. sekarang kan udah ya jarak sekilo udah ada jarak nggak nyampe jarak sekilo sebelahan malah kan. Lu Kopi milenial mah udah warkop ada. gak sih? Nggak. Warkop ada tapi kayak tempat kopi pun ada sebenarnya. Masalahnya zaman milenial menurut gua tuh kayak kita udah pernah nyobain kopinya itu sendiri. Nah. Jadi kalau buat ke kafe tuh kayak sama aja lah kopi. Nah, bedanya sama yang tadi dibilang apa Gen X ini kan dulu belum ada kafe. Jadi ketika ngeliat kafe, aduh bagus banget ya. Iya. Nah, mungkin penasarannya lebih dibandingin kita sih. Momennya. menurut gua. Itu sih. Seru Nah. sih tapi ya. Ngomongin kantor lagi nih, kita balik lagi. Gue pengen tahu dari sisi milenial, apakah merasakan juga kalau semisal drama-drama izin sakit terus dia bohong gitu loh. Kalau Gen Z kan dia malas masuk kerja nih, ya kan? Besok malas gue masuk kerja. Misalkan besok Jumat kan long weekend tuh jadinya. Milenial ngerasain juga gak sih dari kayak gue malas kerja, udahlah gue izin sakit aja, suratnya ntar gue beli, gitu gak sih? Kalau gua sih ngerasain ya selama bukan si meriang, CEO masa masakan gua sih? nggak pernah ngerasain kerja juga. Oh gimana sih yo? Yo pernah pura-pura Gua sakit juga ya? gorengan dulu. Gua selama nggak kena meriang sih gua masih bisa kerja sih maksudnya. Berarti nggak cuma Gen Z ya? Nggak cuma Gen Z kalau itu ya. Ya individu Gua pikir cuma masing-masing Gen Z sih itu ya. aja. Drama-drama Tapi- izin sakit. Ya seru sih kalau pembahasan Gen Z dan milenial memang nggak ada habisnya perbandingan kayak gini ya. Kayak ya banyak Gen Z disebut sebagai orang yang pemberontak, tapi ya nggak semua memang. Cuma ya si milenial sih ada jiwa-jiwa juga pemberontaknya kayak perbedaan kayak oke, gue sebagai milenial kalau Gen Z mungkin jempol gitu ya kalau di emot ya. Kalau milenial mungkin masih pakai emot izin gitu kan. Babu ya, Iya, babu. benar. Itu sih paling ya. Cukup lah menurut gue ya pembahasan Gen Z versus milenial ini ya. Yes. Cukup seru lah menurut gue. Jadi kayak mungkin next nih kita bisa bahas-bahas Yang apalagi lebih yang seru lebih lain. seru-seru lagi kali ya. Iyalah, harus lah. Bener Banyak. Pandangan ya. Soalnya kita banyak ini yang lintas ngobrolin. ini loh, lintas Lintas apa, generasi. generasi, Bila perlu kita menghadirkan Alpha kali kapan-kapan ya kan? Bisa, Bahasnya bisa. Roblox nanti. Bener bahasanya Gen Roblox. Alpha itu atau- di umur berapa sih? Sekarang kita harusnya 10 tahun ke atas kan? Paling muda tuh dia di 2010 berarti 16 16 tahun ya? 16 tahun. Paling tua bukan paling muda ya. Paling tua ya? Iya, tua. paling Paling mudanya tua, di paling tua, Gen 2004 Alpha. nih. Oke, teman-teman, thank you banget udah datang ke
rumah gue yang biasa-biasa ini. Thank you Oke, juga. kita bisa ngobrol-ngobrol lagi, bahas-bahas Siap, yang seru-seru lagi ya. Oke, thank you Agi, thank you Thank you. Hilmi, thank you Lutfi udah hadir di sini. Kita bakal ketemu lagi guys di episode berikutnya, bahas yang pastinya bahas hal yang seru-seru lagi semuanya. Oke, thank you. Bye.